Kobis, Kongko Bisnis. 106.1 Jeremy Wonder Real Son of Jogja. Halo, assalamualaikum Gajah Muda Jogja. Seperti biasa di hari Selasa jam 10, itu waktunya kita bakal ngebahas tentang perubahan kehidupan. Jangan lupakan saya. Itu dia, kalau hari Selasa jam 10, Dani nggak sendirian kan Gajah Muda? Ada Karena saya. Ada teman Dani yang luar biasa subur. Besok Lebaran, mau Besok ngapain Lebaran. Dan? Kita nggak apa-apa nyanyian sekarang. Kelar. Besok maaf-maafan. Maaf-maafan. Kacau. Tinggal 2 hari lagi Lebaran dan Iya insya Allah. Kamu pulang kemana? Purwokerto? Enggak. Saya mau melupakan Purwokerto dulu. Terus tetap di Jogja? Tidak. Saya nyebrang ke Pulau Lombok. Oh Lombok. Lombok. Apa neng kono? Mbak aku di sana. Oh berarti kamu emang. Kalau aku dari kecil di Jogja terus. Terus di Jogja. Mau pulang kampung ya omahku pengen Bantul itu Sleman. Itu sepet Jogja mas. Orang pindah loh. Siap-siap macet di Jogja nih. Jangan komentar dulu. Kamu belum dipanggil. Tamu Nggak apa-apa, kita istimewa nih. Dan jadi karena ini teman-teman moga-moga di seluruh Indonesia walaupun yang sudah mudik tetap bisa mantau Jeronimo melalui streaming kita. Karena yang hadir malam ini adalah sahabat saya, teman saya yang luar biasa. Dia yang membuktikan berjualan dari kelas gerobak tapi akhirnya bisa menembus sampai ke luar negeri. Mungkin gerobak ada ke luar negeri. Iya toh, sampai ke Malaysia, ke Filipina dan bentar lagi pun mau buka di Belanda. Bayangin. Ke daerahnya VOC. Iya betul, ya toh. Gak usah lama-lama. Pokoknya panggil aja jajah dia pakai gerobak ya. Iya betul, jajah gerobak. Misalnya 100 gerobak di Belanda itu sudah dahsyat gitu loh. Mas Hendy Setiono. Kepala Turki Baba Raffi. Halo Sabtu hari, halo Mas Dan. Apa kabar Mas? Iya, oke. Badannya besar seperti aku Dan. Ya. Tahun 2007, 2008, 2009 kami sering seminar bareng. Ke berbagai kampus di Jogja, di Indonesia lah. Kita nyebut dirinya adalah duo berbobot. Duo berbobot. Karena sama-sama gemuk ya. Sama-sama gemuk ya. Sudah berapa seminar itu kita duet bareng itu? Total kalau tak hitung-hitung hampir 60. Wah, 60 roadshow. Makanya saya bosan tidur sekamar sama kamu Sabtu hari. Pernah tidur bareng, pernah sampai jauh-jauh naik mobil berapa jam tapi gak dibayar kan lu pulangnya. Jadi malah kita nomboi buat beli bensinnya ya. Di mana itu, di kota mana itu? Masa lalu. Itu serius tuh. Serius bener, tapi it's okay karena panitia semangat banget, kita udah semangat panglima, lumayan dapat uang jajan. Sampai sana panitia cuma dia say hello, terima kasih, dadah mas, I love you. Makasih ya mas. Gitu. Tapi menarik. Jadi aku jadi tahu latar belakang manusia di samping ini. Jadi Hendy ini kan orang tahu kebab Turki ada di mana-mana, sering muncul di TV dan lain sebagainya. Bagaimana sih latar belakangnya, kita tanya langsung Dan sama dia. Nah, ini dia. Piye ceritanya Mas Hendy? Kok bisa sih awal-awal tiba-tiba dari gerobak terus langsung memilih kebab? Wah, begitu ya. Biasanya kan kalau gerobak-gerobak kan nasi goreng, ketoprak. Karena banyak tumpukan daging jadi akhirnya berbau. Sepertinya begitu. Jadi dilampiaskan dalam kebab ya. Cerita. Jadi simpel aja. Jadi pas itu kan mengunjungi orang tua saya yang kebetulan sekarang udah balik ke Indonesia. Cuman sebelumnya beliau bekerja di Qatar, di salah satu negara di Timur Tengah. Nah, saat saya berkunjung ke sana, melihat orang tua saya yang bekerja di Qatar, di sana melihat banyak sekali yang jualan kebab, termaksud salah satunya di apartemen tempat orang tua saya tinggal. Di bawahnya itu ada salah satu kedai yang berjualan kebab. Nah, sehingga pada saat saya mencoba langsung makanan kebab di Qatar, wah ini kok mantap sekali. Akhirnya muncullah ide untuk mulai berjualan kebab di Surabaya. Itu dari Qatar ya? Dari Qatar. Saya potong dulu buat kancah muda yang belum tahu apa itu kebab. Jadi itu adalah daging ya toh yang dibuntel oleh tortilla. Mas, tortilla itu adalah belum tahu kebab, Mas. Sopo ngertiin deh, sop banget itu loh. Udah tahu enak dikasih sayuran aja. itu dikasih tenan dan dikasih saus trot. Udah ada loh, Mas. Iya, Po. Sopo ngerti yang pedalaman Gunung Semikul, Gunung Turungon. Jangan salah. Sampai di puncak gunung sudah ada juga. Sudah ada ya toh. Jadi sejenis itulah. Jadi daging buntel lah bahasa gampangnya. Yes, jadi dari Qatar terus punya ide. Kemudian balik ke Surabaya pas kuliah. Saya masih kuliah itu di ITS. Jadi sambil kuliah muncullah ide buat jualan kebab. Jadi itu karena uang jajan kurang apa ya? Ya. Bapaknya sudah gajinya ribuan dolar kok. Nah, karena begini,
mulai muncul rasa saya mau mandiri. Mau mandiri. Ya, itu pas masih kuliah sudah muncul kepikiran saya mau mulai bisnis sendiri. Waktu itu kuliah jurusan apa, Mas? Ya, jurusannya karena jurusan informatika, teman-teman saya itu udah programming semua, tiap hari wajahnya udah seperti monitor semua di sana. Akhirnya Jurusan informatika. Terus? Dan kita tanya, berapa tahun lulus? Nah, akhirnya cukup 2 tahun saja, belum sempat lulus. Ya, sebelum sempat di DO, saya memutuskan tuh OD. Out DW. Out duluan ya toh. Out Ini duluan. salah satu tamu kita ya toh, berarti terbukti toh Dan. 80% tamu Kopis kalau ini. minggu kemarin ini mahasiswa the best-nya. Ya si Jai, Bang Si Jai Jai, dari kan? ya toh. Kalau yang ini baru 2 tahun dia OD. Iya, the best duluan, OD. itu best OD ya toh. Biasanya udah 8 tahun dapat surat cinta baru OD. Ini 2 tahun udah duluan ya. Iya toh. Hikmahnya apa? Katamu kan kalau ini soal katanya soal OD dulu kan menarik. Ya. Banyak mahasiswa sekarang rela harus meninggalkan bangku kuliahnya. Benar. Karena mereka pertama nggak cocok sama jurusannya. Jenuh luar biasa dengan yang disampaikan dosen gitu. Ya, saya pikir itu persis yang saya utarakan ke adik sepupu saya yang kebetulan masih kuliah. Saya tanya, cita-citamu apa sih? Dia cerita, Mas, saya mau jalan-jalan ke Eropa, saya mau punya bisnis jualan kaos kayak Jogis. Dia bilang begitu, saya mau bisnis jualan kaos dan mau jalan-jalan ke Eropa. Nah, kebetulan dia kuliah sama di kampus ITS juga. Saya tanya, emang kalau kamu lulus kuliah sudah pasti kamu bisa jalan-jalan ke Eropa? Ada jaminan? Ada jaminan. Emang dengan ijazah bisa buat bayar paspor, beli tiket ya? Saya tanya gitu, dia jawab, wah belum tentu, Mas. Terus kamu bisa jadi pengusaha jualan kaos? Dia jawab juga belum tentu gitu. Nah, terus kalau nggak kuliah bisa nggak ke Eropa? Ada kemungkinan bisa ke Eropa nggak? Dia jawab, ya bisa juga. Bisa jadi pengusaha nggak? Oh, bisa juga gitu. Lantas kamu milih yang mana gitu? Akhirnya dia bingung juga. Langsung ya. Kamu kalau nanya orang kayak gitu sih, Han, dia baru jawab A sudah kamu sikat pertanyaan. Dia kalau nanya kayak gitu. Jadi mahasiswa kalau di depan dia pertama semangat dikasih hujani pertanyaan gitu gelagapan semua. Oh iya Mas Edi. Oh iya Mas Edi. Pucat dia kayak gitu. Tapi itu benar dengan pertanyaan ternyata ya. Tapi kejem dia kalau poin positifnya adalah kita harus bertanggung jawab atas keputusan apapun yang diambil. Waktu kamu out itu bapak ibumu ya gimana? Tentu mereka ya wajar, namanya orang tua pengennya udah Hen lu sekolah kuliah lulus bekerja aja jadi karyawan. Ternyata belum lulus, kuliahnya nggak selesai malah jualan kebab. Gitu ya tentu. Iya gitu. Iya. Sempat di marah-marahin ya, Mas? Oh ya pasti, sudah wis sembarang kalir gitu ya. Nah tapi itu udah menjadi satu momentum untuk membuktikan bahwa walaupun dalam kondisi mulai apa adanya, jadi saat itu aku mulai bisnis jualan kebab dengan satu outlet gerobak murni karena keterbatasan bukan hanya modal tapi kemampuan bisnis dan manajemen. Jadi dengan apa adanya itu saat umur itu masih 19 umur 19 tahun. tahun. Akhirnya mulailah mendirikan kebab dengan satu outlet gerobak yang pertama tadi. Dan alhamdulillah ternyata itu jadi motivasi positif yang hasil keuntungannya bisa digunakan untuk buat bikin cabang kedua, ketiga dan seterusnya hingga akhirnya kita mulai franchise-kan dan alhamdulillah sekarang jalan lebih dari 1000 outlet di 3 negara. Wow, luar 1000 biasa. outlet di 3 negara. Aye, Cuman dari berapa kilogram daging yang dia boroskan? Gitu ya. Jadi kenapa itu harga daging di Indonesia selalu tinggi? Ya toh, karena kebutuhannya banyak. Termasuk dia yang menghabiskan. Termasuk kita Warung baksoku itu aduh kalah sama dia kebutuhan dagingnya. ini kalau ngomongin soal daging yang mau kasus apa, mau kena apa, karena tetap kipit-kipit ya, Mas. Sapi terus ya. Pada saat jualan pertama di ITS, gerobak pertama kamu tunjukin fotomu dulu yang gerobak putih betul. jelek, nauzubillah min jelek gitu ya toh. Masih ada nggak, Mas? Sudah ini dimuseumkan. Simpan tapi. Pas lagi jualan sempat nggak ada teman kuliah beli atau justru datang dulu teman kuliahku yo. Sekarang badannya kurus di pinggir jalan. Dulu masih kurus, daging Mas? buntel. Dulu masih kurus. Biar. Ada nggak kejadian? Ya, jadi ya teman-teman juga melihatnya, Hen lu ngapain sih jualan kebab, udah keren-keren pakai alma mater ITS, pakai jas, wah malah jualan kebab. Gayanya bocor Surabaya ora lo gue piye waktu itu. Iya, akhirnya Cok. ITS juga. Nah, akhirnya datang ya main teman-teman 1-2 kali, ya mereka datang sekedar menghibur aja, beli 1-2 porsi gitu. Tapi ya akhirnya dari situ jadi motivasi positif juga. Jadi beli karena belas kasihan ya paling. Yes, di Ben laris hen itu makanya. Terus Sabtu hari datang itu sudah membeli sepotong kebab. Tapi ya itu yang terjadi di awal akhirnya.
alhamdulillah pada saat ya sekarang ya dalam posisi sekarang ya teman-teman banyak yang juga terinspirasi buat mulai bisnis juga. Ini mumpung masih ngomongin masalah susah-susahnya dan gitu ya. Kejadian dramatis yang kamu alami apa waktu itu? Ini kan masih cerita susah ya toh. Apa ya banyak sebenarnya. Jadi ya itu temannya pengusaha tiap hari lah, tantangan itu, challenge itu dalam semua situasi. Saya pikir itu tantangan setiap hari. Jadi ya di awal kalau contohnya dulu pas masih jualan sendiri, wah ndelalah hujan deras itu jualannya sepi, tidak begitu laku. Ya akhirnya stok kita udah telanjur nyetok banyak, ya akhirnya kita bagikan ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara, dimakan sendiri. Ya itu terjadi juga di awal-awal. Sedekah sisa makanan, sisa kebab. Itu ngomong-ngomong, pada saat berjalan awal-awal gerobak sendirian, itu akhirnya sampai punya gerobak kedua dan bikin cabang kedua itu berapa lama, Mas? 2 bulan. Jadi saya setahun itu punya 6 cabang punya sendiri. Jadi awal itu karena tidak besar modalnya, ya tentu jauh dengan tampilan outlet yang sekarang. Masih murah meriah. Dulu masih modal 4 juta itu yang saya pinjam dari adik saya. Oh berarti kamu sempat ngutang juga? Iya, dari belum ada yang percaya kan. Duit tidak punya, adik saya perempuan rajin nabung. Itu celengan kamu ambil. Celengan, dek pinjam duitmu, jatah preman. Ini bayang kayak gue mlebu kamare nggawa kuwi celengan, Dik jileh ya karo kok kekep. Tapi akhirnya ya alhamdulillah begitu kita sudah membuka beberapa cabang, akhirnya lebih optimis lah yang kedepannya udah bisa dengan permodalan dari keuntungan sendiri aja. Gitu ya. Jadi adanya celengannya dimbat. Itu pas mau minjem, mau buat usaha bikin kebab, tuh adek langsung nanyain kasih ya Bonda. Mas kapan nih dibalikin? Saya jawab, wah nggak tahu deh. Kamu ikhlas. Tapi tetap dikasih ya, tetap dikasih ya Mas. Oh, masih yang minta oke. Masih minta. Preman tenan. Yang jelas sekarang adiknya sudah menerima investasinya masa lalu iya ya. Dong. Dia juga tanpa tabungannya dia. Iya, minta mobilnya dikasih sekarang. Jadi sudah 4 gerobak dalam waktu setahun waktu. 6 gerobak. Oh, 6 gerobak. Oke. Terus ini kan kenapa orang mikir kan kebab itu banyak ya, makanan Timur Tengah. Negara Timur Tengah tuh banyak ya toh. Termasuk Mesir yang lagi kisruh tuh ada kebab. Kenapa kamu pilih Turki? Ya. Jadi sebenarnya penjual kebab di Timur Tengah itu ada 20.000 lebih Mas Sabtu. Banyak sekali. Tapi tidak ada outlet kebab yang dikembangkan dengan sistem jaringan. Jadi yang secara tersistem memiliki jaringan usaha itu belum ada. Sehingga saya melihat, wah ini opportunity nih, ini peluang. Dan dari situ saya memulai kebab di Indonesia. Kenapa pakai Turki? Nah, karena pada saat saya ke Qatar pun itu yang jual kebab di sana Istanbul Kebab gitu. Jadi Turki menggunakan brand Turki. Saya pikir wah lebih komersil. Kalau saya pakai kebab Irak, wah nanti dipikir rudal saya jualan. Padahal kamu belum pernah ke Turki ya? Pas itu belum pernah ke Turki. Iya, opo kamu kan Surabaya dekat Malang, Batu ya toh. Kenapa nggak bikin kebab Batu, rasa Batu, atos bro. Atas bro. Jadi orang kita kan orang Indonesia senengannya nyobain yang berbau luar negeri. Ya, biar ini menarik. Tapi kalau ngomongin masa lalunya Mas Hendy, ini awal-awal di bulan kedua udah bikin 2 cabang. Ya. Kok bisa sih Mas? Ya 2 bulan itu loh Hen. 2 bulan tuh cepet loh. Gimana ya? Yang pertama karena, udah balik modal belum? Karena saya pas buka cabang pertama itu juga udah aku mikir, wah ini walaupun saya berjualan hanya seperti ini, saya akan memiliki ratusan cabang seperti ini. Dan ternyata alhamdulillah kebablasan sekarang gitu. Malah 1000 cabang lebih. Berarti ini ilmu faktor kali yang pernah tak bahas beberapa episode yang lalu dan ketika Hendy berjualan memang waktu itu hanya dengan sebuah gerobak sederhana. Orang mikir hasil dari gerobak berapa sih, misalnya omset sehari. Serame-ramenya berapa sih waktu itu? Sampai 1 juta lebih. Ya, 1 juta. 1 juta. Dan itu hanya di satu lokasi di Surabaya, di daerah Semolawaru kalau nggak salah. Semolawaru digenjot apapun 1 jutaan gitu. Kalau mau jadi 2 juta, 3 juta ya mainkan faktor kali. Harus segera bikin cabang di tempat lain gitu loh. Tapi dengan cara, gimana caranya pelayanannya pun harus sama dengan yang awal yang di Semolawaru itu. Faktor kali. Jadi buat kalian kancah muda yang pengen menggerakkan bisnismu, ilmu Mas Hendy itu menarik. Kadang-kala orang nekat itu perlu.
Kita nggak bisa nyalahkan loh. Misalnya dari seluruh tamu kita ngomong jangan buru-buru buka cabang, satu dulu fokus. Benar gitu. Ada juga yang buktikan kalau ini sudah jalan hitungan 2 bulan pun sikat. Segera bikin yang kedua. Ternyata bisa juga gitu. Jadi kalau aku sering nge-tweet, banyak teori dalam dunia entrepreneur. 1001 kamu tambahin jadi 1002 teori pun boleh. Iya toh? Termasuk dipraktekkan